Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Titabaia, NIM 2018 0430 116, Prodi Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan tentang Bank Indonesia. Yang pertama, profil Bank Indonesia. Di sini ada status dan kedudukan. Yang pertama, lembaga negara yang independen. Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No 23 1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 6 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya, sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlakukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. Selanjutnya, sebagai badan hukum. Status Bank Indonesia, baik sebagai badan hukum publik maupun badan hukum perdata, ditetapkan dengan undang-undang. Sebagai badan hukum publik, Bank Indonesia berwenang menetapkan peraturan-peraturan hukum yang merupakan pelaksanaan dari undang-undang yang mengikat seluruh masyarakat luas sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Sebagai badan hukum perdata, Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama sendiri di dalam maupun di luar pengadilan. Selanjutnya, visi dan misi. Visi dan misi Bank Indonesia yaitu menjadi bank sentral digital terdepan yang berkontribusi. Selanjutnya, yang keempat, turut mendukung stabilitas makroekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan melalui sinergi bauran kebijakan Bank Indonesia dengan kebijakan fiskal dan reformasi struktural pemerintah serta kebijakan mitra strategis lain. Yang kelima, turut meningkatkan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat efektivitas kebijakan Bank Indonesia dan mendukung pembiayaan ekonomi nasional. Yang keenam, turut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional hingga di tingkat daerah. Yang ketujuh, mewujudkan bank sentral sebagai berbasis digital dalam kebijakan dan kelembagaan melalui penguatan organisasi sumber daya manusia, tata kelola dan sistem informasi yang handal serta peran internasional yang proaktif. Selanjutnya, tujuan dan tugas Bank Indonesia. Yang pertama, tujuan tunggal. Dalam kapasitasnya sebagai Bank Sentral, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran dan harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah. Selanjutnya, 3 pilar utama. Untuk mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas tersebut perlu diintegrasikan agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Berikut tujuan dan fungsi Bank Indonesia yang telah dituangkan dalam bentuk gambar berisi 3 pilar. Yang pertama, di pilar ini
yaitu menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Yang kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Yang ketiga, stabilitas sistem keuangan. Selanjutnya, sejarah Bank Indonesia. Di tahun 1600, di abad ke-16, kedatangan bangsa Eropa ke Asia Tenggara dengan misi mencari rempah-rempah. Selanjutnya di tahun 1602 adanya maskapai dagang. Di tahun 1603 adanya tugas dari VOC. Di tahun 1746 adanya Bangkoran Bank Van Lening. Di tahun 1818 penutupan dari Bangkoran dan Bank Van Lening. Di tahun 1828 adanya pendirian The Java Bank. Selanjutnya di tahun 1830 adanya ekspansi ekonomi kolonial Belanda. Di tahun 1870 liberalisasi ekonomi Hindia Belanda. Di tahun 1942 masa pendudukan Jepang. Di tahun 1945 adanya dua wilayah di Indonesia. Di tahun 1949 Republik Indonesia Serikat. Pada tahun ini adanya konferensi meja bundar. Di tahun 1953 berdirinya Bank Indonesia dan masa ekonomi terpimpin. Di tahun 1968 Bank Indonesia sebagai agen pembangunan dan pemegang kas negara. Di tahun 1988 adanya deregulasi bank. Di tahun 1997 adanya moneter Indonesia. Di tahun 1999 adanya UU No 23 tahun 1999. Di tahun 2004 adanya pengesahan Bank Indonesia sebagai bank sentral yang independen. Di tahun 2009 adanya pengesahan Bank Indonesia sebagai leader of the last resort. Di tahun 2011 ada fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan pindah ke OJK. Selanjutnya transformasi. Bank Indonesia bertransformasi karena memiliki cita-cita jangka panjang yang hendak diwujudkan atau dikenal dengan sebutan visi. Selain visi, elemen penting lainnya adalah misi. Misi menentukan batas dan maksud dari aktivitas untuk mewujudkan visinya. Melalui keberadaan visi dan misi akan menginspirasi dan mendorong semua anggota organisasi untuk berfokus pada kesatuan tujuan. Selanjutnya arah strategis, yaitu di sini ada 7 arah strategis. Yang pertama yaitu cinta BI, cinta ilmu, berpikir strategis, memimpin perubahan, gaining commitment, cinta Tuhan, cinta keluarga. Selanjutnya ada pencapaian program. Yang pertama ada IMF WB Annual Meeting 2018, kedua sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika, yang ketiga penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan sukuk BI, yang keempat ada pendalaman pasar melalui Indonia, yang kelima ada peraturan Bank Indonesia tentang rasio, yang keenam ada CJB, yang ketujuh ada penerbitan ketentuan FLI, yang kedelapan ada penentuan uang kertas, yang ke-9 ada perluasan LCS, yang ke-10 ada BI religi. Selanjutnya sistem informasi monitoring devisa terintegrasi seketika SIMODIS. SIMODIS menjadi salah satu langkah penguatan kebijakan devisa hasil ekspor DHE yang mengintegrasikan informasi ekspor dan impor dan menyinergikan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia terkait ekspor dan impor secara seketika. Selanjutnya penguatan operasi moneter syariah melalui penerbitan sukuk BI. Perluasan underlying aset penerbitan sukuk BI Indonesia yang kini dapat menggunakan sukuk global yang dimiliki oleh Bank Indonesia sebagai underlying aset sukuk BI. Selain itu terdapat penyempurnaan terhadap akad fasilitas simpanan Bank Indonesia Syariah FASBIS sesuai dengan opini dari Dewan Syariah Nasional.
Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) yang semula menggunakan akad wadiah menjadi akad ju'alah. Ketentuan mulai berlaku pada 29 April 2009. Selanjutnya ada pendalaman pasar melalui Indonia. Bank Indonesia menerbitkan ketentuan mengenai transaksi DNF dalam rangka mendukung upaya meningkatkan stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar valuta asing domestik, dan memitigasi resiko nilai tukar rupiah. Selanjutnya ada peraturan Bank Indonesia tentang rasio loan to value untuk kredit properti, rasio financing to value untuk pembiayaan properti, dan uang muka untuk kredit atau pembiayaan kendaraan bermotor. Pertama ada penyesuaian rasio LTV untuk KP serta rasio FTV untuk pembiayaan PP. Selanjutnya penyesuaian jumlah maksimum fasilitas KP atau PP untuk memilikan properti yang belum tersedia secara utuh inden. Penyesuaian pengaturan tahapan dan besaran pencairan KP atau PP untuk pemilikan properti inden. Lalu dalam rangka mendorong berjalannya fungsi intermediasi perbankan yang seimbang dan berkualitas dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan tetap menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia memutuskan untuk menerapkan kebijakan makroprudensial yang lebih akomodatif di sektor properti. Selanjutnya ini adalah informasi mengenai Fakultas Ekonomi dan Bisnis, khususnya Prodi Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.